Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Ari di channel Badminton Review. Nah, di video kali ini saya pertama kali ya nge-review sepatu dari Kumpo, yaitu Kumpo KH. Nah, ini dia teman-teman ya, Kumpo KH F89. Nah, kebetulan ini size yang 42 sama dengan ukuran kaki saya, panjang insolnya pun 26 cm ya. Jadi untuk size-nya sendiri ini sama persis kayak size sepatu lining ya, 42-26 cm. Nah, ini dia boxnya ya. Untuk boxnya sendiri sih mewah guys ya, kayak gini. Kemudian di bagian dalamnya, nah ini ada gambarnya atlet China yaitu Hong Wei ya. Nah, oke, itu boxnya ya. Dan paket pembeliannya sendiri itu kalian dapat tas warna hitam ya guys ya, kayak gini ya. Nah, ini ya, ini paket pembeliannya. Nah, seperti ini, kalian dapat tas. Oke, dan tentunya dapat sepatunya. Oke, kalau untuk harga sendiri ya, untuk harga sendiri Kumpo KH F89 ini dibanderol di harga yang cukup murah sih kalau menurut saya pribadi, masih di bawah 700 ribuan dan di atas 500 ribuan. Jadi harganya sendiri itu kemarin saya dapat di harga 590.000 ya guys ya. Jadi untuk link pembeliannya kalian bisa cek di kolom komentar dan juga linknya di deskripsi ya, seperti itu. Nah, seperti biasalah kita akan bahas beberapa hal. Tadi harganya udah ya. Selanjutnya kita akan bahas mengenai bobotnya, kemudian bahannya sendiri, dan terakhir seperti biasa kita akan bahas mengenai feel-nya, seperti itu ya. Pertama tadi harganya udah. Sekarang kita akan lanjut bahas untuk bobotnya ya. Nah, untuk bobotnya sendiri yang size 42 ini kita akan timbang langsung ya teman-teman ya. Oke, sebentar. Ini dia, yang kanan sendiri bobotnya ada di 331 guys. Jadi lumayan ya, lumayan berat ya. Kemudian selanjutnya yang kanannya sendiri 335. Jadi ada perbedaan sekitar 4 gram ya teman-teman ya. Kalau menurut saya sih wajar ya beratnya segitu, karena memang bahannya sendiri kombinasinya itu dia ada bahan plastik seperti ini ya. Di bagian coveringnya ini, jadi ini lumayan sih ya, membuat beratnya atau berat bobot sepatu ini ya nambah seperti itu ya. Nah, selanjutnya kita akan bahas mengenai bahan dari sepatu ini ya. Nah, untuk bahannya sendiri, nah seperti yang kalian lihat di video ya, jadi dia menggunakan bahan tekstil ya di bagian uppernya. Nah, seperti ini, dan ini keren banget sih ya. Jadi ini berasa premium banget, kayak harga sepatu jutaan sih. Nah, kayak gini. Nah, kemudian dia mengkombinasikan dengan bahan, nah iya, plastik poliuretan juga sih sebenarnya, tapi ini cukup tebal ya seperti ini. Nah, dan bentuknya ini full di cover ya, jaring-jaring seperti ini, kayak gini ya. Nah, ini ngebantu menjaga durabilitas dari sepatunya juga sih ya, secara overall seperti ini. Cuman memang bobotnya sendiri agak sedikit lebih berat jadinya, dan desain uppernya sih ini benar-benar eye catching ya, seperti ini. Dan di bagian sininya ada logonya Kumpo ya. Mix warnanya juga keren sih kalau menurut saya pribadi ya. Nah, seperti ini ya untuk bahan di bagian uppernya. Kemudian di bagian bottomnya sama ya, dia menggunakan bahan pylon seperti ini. Cuman memang desainnya keren nih. Nah, bentuknya heksagonal seperti ini ya teman-teman ya. Nah, eye catching banget sih sepatunya ya, seperti ini. Nah, dan tentu dia udah pakai cushion. Nah, ini pakai cushion ya, dilihatin ya. Di bagian sininya sebagai shock absorptionnya di bagian high impact-nya. Kemudian selanjutnya di bagian midfootnya sendiri, nah ini dia udah pakai stabilizer ya teman-teman ya. Nah, kiri kanannya ini udah pakai hard TPU. Nah, ini TPU ya, keras. Kemudian di bagian tengahnya dia udah pakai plat karbon ya, seperti ini. Nah, harganya masih lumayan terjangkau, tapi dia udah pakai plat karbon ya teman-teman. Dan di bagian sini ya patternnya juga sama ya, heksagonal seperti ini. Nah, keren sih ya. Kemudian kalau untuk rubbernya ini mirip rubber sepatu Yonex. Nah, ini juga patternnya heksagonal seperti ini. Kemudian ada roundnya juga di sini. Kalau di Yonex sendiri ini dibilang round sole ya. Dan terpisah ya antara sisi bagian belakang dan juga sisi bagian depannya. Nah, kayak gini ya. Jadi sepatu ini udah kemarin saya coba ya. Saya akan bahas feel-nya ya secara overall di bagian akhir video seperti itu ya. Nah, lanjut ke bagian insole-nya, tadi lupa ya, kelewat ya. Nah, untuk insole-nya sendiri, nah kayak gini ya. Jadi ini mirip sama insole-nya sepatu vellet ya teman-teman ya.
dari patternnya, kemudian dari bentuknya, cuman nah ini ada lubang-lubang breathable-nya, dan ketika dipakai lumayan keset sih ya, dan bentuk cupnya ini ngebuat sepatunya jadi nyaman ketika dipakai. Nah ini udah pakai cushion ya, jadi extra cushion. Nah ini bahan cushion nih teman-teman. Nah tebelnya juga oke banget, ini tebel banget kayak gini, jadi nyaman banget ketika dipakai ya teman-teman ya, dan juga nggak ngeslip ketika dipakai. Nah kemudian selanjutnya di sisi bagian dalamnya lihat, nah itu udah ada pengaitnya ya. Di kiri kanannya udah ada pengaitnya. Kemudian di bagian paddingnya ini tebel, jadi aman pas dipakai, berasa nyaman kakinya. Dan di bagian sininya sudah ada hard GPU ya, di sisi bagian dalamnya sebagai heel stabilizernya ya, seperti itu. Nah kemudian untuk lidah sepatunya menurut saya ini pas ya, jadi nggak terlalu pendek dan juga nggak terlalu panjang. Dan ini yang saya suka, tali sepatunya dia udah bulat kayak gini ya. Saya suka tali sepatu yang bulat kayak gini dibandingkan dengan tali sepatu yang pipih ya, seperti itu. Dan di bagian tengahnya udah ada pengaitnya. Kalau untuk shoelaces-nya atau nah ini ya, pola tali sepatunya ini masih standar lah ya, jadi pakai lubang-lubang seperti ini. Nah untuk karetnya ini ya full nyatu ya. Nah dari sini ngikat semua nih, nah kayak gini, jadi keren sih ya overall seperti ini ya. Nah jadi itu dia teman-teman ya untuk bahan di bagian uppernya, kemudian bahan di bagian insole-nya, kemudian di bagian bottomnya juga, dan sekilas mengenai nah ini ya teknologi di bagian midfootnya. Jadi udah komplit sih ya, kalau untuk teknologinya sendiri itu udah komplit di bagian midfootnya. Jadi ada carbon fiber sebagai snapback-nya, kemudian ada stabilizer di bagian ini ya untuk melindungi ankle kaki kalian ya, seperti itu. Dan juga di bagian high impact-nya itu udah ada teknologi cushion-nya. Jadi udah perfect lah untuk teknologinya ya, seperti itu. Nah jadi itu dia teman-teman ya untuk bahan, teknologi, dan juga mengenai harga dan bobotnya. Sekarang kita akan lanjut bahas ya mengenai feel dari sepatu ini setelah saya pakai ya. Jadi kemarin itu saya udah pakai sekitar 3 kali main ya, jadi 3 set. Nah jadi feelnya sendiri ya, kalau di bagian uppernya ini sama persis feelnya seperti saya pakai sepatu Yonex ya. Jadi wide-nya dapat, kemudian panjang depan belakangnya itu juga pas di kaki. Jadi untuk sizingnya sendiri ini sama persis sama size 42-nya sepatu Li-Ning ya, seperti itu. Dan untuk ademnya sendiri jujur ini saya pakai itu adem banget ya, jadi nggak berasa panas di kaki. Jadi walaupun ini agak sedikit ya kasar kalau saya bilang ya, jadi nggak mengganggu ya. Jadi di bagian depannya ini masih adem banget ketika dipakai. Cuman memang feelingnya secara overall dia agak sedikit lebih berat ya, seperti itu ya, kalau dibanding dengan sepatu dengan bahan mesh atau CPU yang tipis ya, karena ini memang karetnya lumayan tebal dan ini ya bottomnya ini cukup tebal. Jadi ini lumayan nambah bobot sepatunya itu sendiri ya. Nah kemudian selanjutnya di bagian insole-nya juga, insole-nya ini keset dan juga full support ya ketika dipakai, karena udah berbentuk cup seperti ini, dan juga dia udah empuk karena memang lumayan tebal kayak gini ya, empuk lah ketika dipakai, dan adem juga karena udah ada lubang-lubang breathable-nya seperti ini ya. Jadi otomatis di bagian atasnya ini adem, di bagian bawahnya juga adem, dan nyamannya dapat jadinya ya, seperti itu. Nah kemudian lanjut kalau untuk bottom. Nah untuk feel bottom sendiri ini medium sih feelingnya ya, jadi nggak terlalu keras-keras banget dan juga nggak terlalu empuk-empuk banget. Nah jadi kayak ini ya. Nah ini cocok sih buat kalian yang berat badannya agak lebih ya, karena memang feelnya pasti akan berasa lebih empuk. Tapi buat kalian yang berat badannya standar atau di bawah mungkin, nah ini akan berasa lebih keras ya ketika dipakai. Tapi insole-nya juga udah cukup empuk kok, seperti itu ya. Nah tapi overall feelingnya sendiri ini memang agak sedikit di medium ya, jadi nggak terlalu empuk tapi juga nggak terlalu keras banget ya, seperti itu. Kemudian selanjutnya kalau untuk stabilitas ini nggak usah diragukan lagi ya, karena memang double stabilizernya ini ya, kiri kanan, dan ada juga di bagian heelnya ini benar-benar ngebuat sepatunya berasa anti twist, nyaman, aman ketika dipakai ya, terutama gerakan side stepping atau gerakan lateral ya. Jadi aman lah kakinya untuk bergerak seperti itu ya, karena memang sedikit atau minim resiko cedera ya ketika kalian menggunakan sepatu ini. Saya juga ngerasa aman dan nyaman sih ketika menggunakan sepatu ini ya, seperti itu. Dan snapbacknya juga masih berasa banget, nah kayak gini ya. Jadi pas kalian bergerak itu lumayan ada power tambahan ya kalau kalian bergerak menggunakan sepatu ini. Dan untuk gripnya sendiri ini kemarin saya coba di lantai karpet itu enak banget, apalagi di lantai keramik ya, enak menggigit dan juga berdecit. Nah jadi secara overall sih kalau di bagian rubbernya itu enak banget ya, jadi
bisa ngebantu movement kalian ya, jadi bisa support movement kalian dengan baik ya, seperti itu. Nah, itu dia untuk fleksibilitas dan juga stabilitasnya jadi pas banget ya, seperti itu. Jadi nggak terlalu kaku, nggak terlalu lentur juga. Kemudian pas di kaki ya, jadi untuk side stepping, untuk gerakan-gerakan lateral dan juga sudden move itu enak banget karena memang berasa stabil sepatunya ya. Satu kekurangannya sendiri sih memang sepatunya agak berasa sedikit berat, dan juga untuk saya sendiri yang berat badannya ini rata-rata memang berasa agak sedikit di bagian bottomnya ini agak sedikit keras ya, seperti itu. Nggak terlalu keras sih, feeling yang medium lah seperti itu ya, jadi nggak terlalu empuk-empuk banget ya ketika dipakai. Kalau kita compare dengan beberapa sepatu mungkin seri Li-Ning Ultra itu mungkin ya lebih empuk itu jauh. Kemudian seri kemarin yang baru saya review ya, seri Li-Ning Hypersonic, nah itu empuk banget. Kalau kita compare dengan ini ya mungkin berasa lah lebih keras yang ini ya, seperti itu. Nah, jadi itu dia teman-teman ya untuk feel dari sepatu ini secara overall ya. Jadi di bagian uppernya itu adem, kemudian di bagian dalamnya juga enak ya, di bagian heelnya juga empuk dan juga nyaman. Nah, kemudian insole-nya juga enak karena dia benar-benar tebal dan juga full supportive di kaki. Kemudian di bagian bottomnya agak sedikit feel-nya itu medium, nggak terlalu empuk ya teman-teman ya, tapi nggak terlalu nggak terlalu keras juga, dan stabilitas dan juga fleksibilitasnya itu pas. Nah, jadi itu dia ya untuk feel dari sepatu ini secara overall. Dari segi tampilan sendiri sih sepatu ini benar-benar eye catching ya, jadi berbeda lah seperti itu ya. Nah, keren ya secara overall. Nah, jadi demikian saja ya teman-teman ya untuk review dari sepatu ini. Semoga video ini membantu buat kalian yang penasaran dengan sepatu ini ya, dan semoga videonya bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya.